Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima adama 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita duduk untuk bertalabul ilmi, kembali membahas Kitab Tauhid, dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mengembalikan setiap musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian daripada tauhid adalah dengan cara mengembalikan semua musibah kepada Allah, dan musibah itu dijadikan bagi kita sebagai pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita untuk semakin kuat lagi di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Kami katakan kepada Adam, kata Allah, sesungguhnya ini maksudnya iblis adalah musuh dan musuh pasangan. Maka jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari sorga, karena engkau pasti akan celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, selama manusia berada di sorga, selama manusia berada di sorga, Adam dan Hawa, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan.
siapapun yang berada di sorga tidak akan mengalami kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, tidak mungkin. Tapi ketika manusia kemudian sudah keluar walaupun satu garis saja dari sorga, sudah tidak di dalam sorga, maka dipastikan manusia itu akan mengalami kecelakaan, akan mengalami kebinasaan, akan banyak ujian dan cobaan. Masalahnya, saya, ibu-ibu atau siapapun tidak terlahir di sorga. Kalau kita terlahir di sorga, mungkin kehidupan kita akan nikmat. Karena di sorga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Tetapi Allah takdirkan kita tidak lahir di sana, tapi kita lahir di dunia. Sementara Allah mengatakan fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan mengeluarkan kalian dari sorga, maka engkau akan binasa di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu karena kita tidak terlahir di sorga dan kita terlahir di dunia. Dan Allah katakan kepada Adam, kalau engkau sampai keluar dari sorga kau akan binasa. Maka dunia bukan sorga. Dunia itu darul bala, tempat kita akan dapat macam-macam ujian di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala katakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini fi kabad, dalam kondisi susah payah. Ketika kita berada di perut ibu kita saja sudah susah tuh, bahkan nyusahin orang tua. Dibuatnya orang tua tidak bisa tidur, tidak bisa nyenyak, sakit, susah jalan, susah baring, dan begitu seterusnya. Bahkan susah makan, mual. Ketika kita lahir, nyusahin lagi. Ketika kita sudah beranjak menuju remaja, susah lagi kita karena kita perlu pendidikan, perlu makan, besar sedikit perlu bekerja, besar sedikit perlu nikah dan ingin punya anak, besar sedikit banyak penyakit dan musibah, dan begitu seterusnya. Manusia itu terlahir seperti itu fi kabad. Tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita supaya kita susah terus, tidak. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak banyak, sedikit. Lebih banyak senangnya sebenarnya kalau kita mau berpikir. Karena coba kita renungkan sedikit ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala membuat kita menangis. Kenapa? Agar kita kelak bisa tertawa, Bu. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita berbagai macam musibah. Untuk apa? Supaya kelak kita bisa bahagia. Atau terkadang sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat kita lapar, kita haus, untuk supaya belajar bagaimana cara bertahan hidup, sehingga kita diajarkan bagaimana cara bekerja. Kalau kita tidak pernah lapar, mungkinkah seseorang bisa bekerja? Tidak. Dibuat dulu lapar, baru kemudian kita akan mencari cara bagaimana cara bertahan hidup, akhirnya bekerja, kemudian menjadi orang sukses dalam bekerja. Atau dibuatnya kita tidak paham akan sebuah permasalahan,
Rupanya supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, supaya kita belajar. Dengan ketidakpahaman itu akhirnya kita mencari-cari tahu, bertambahlah pengetahuan. Atau mungkin mengambil sesuatu yang paling disukai. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mengambil anak kita, ataupun memanggil pasangan kita, dan orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya kita lebih kembali kepada Allah azza wa jal, bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah azza wa jal. Diingatkan akan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah menghadapi sebuah musibah itu dipandang musibah, tapi pandanglah musibah itu sebuah tarbiyah, bahwa di sana ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan segalanya untuk hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan satu dalil dalam Al-Quranul Karim, dan inilah pembahasan kita. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-155 sampai 157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin wa ulaika humul muhtadun. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, goncangan jiwa, diuji dengan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala nabluwannakum, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Lam di sini adalah lam taukid, artinya pasti dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Bu, jangan lagi sekelas kita, sekelas para nabi saja diuji. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah, tidak ada satupun kaumnya yang beriman kecuali sedikit. Ujian. Bahkan cenderung kaumnya mengejek-ejek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam harus dilempar ke dalam api. Kalaulah bukan karena Allah kemudian mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim, tentu Ibrahim sudah mati dimakan api itu. Dan itu ujian. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam harus dicelakakan saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur yang bisa saja Nabi Yusuf mati dalam sumur itu.
Bahkan ketika sudah besar dia dimasukkan ke dalam penjara, bertahun-tahun di penjara. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Siapa lagi? Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, mulai dari kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, sampai kepada penyakit yang dideritanya 18 tahun lamanya, sampai dijauhi manusia dan tidak mau mendekat kepadanya. Ujian yang luar biasa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dihadapkan kepada kaum yang keras hatinya. Thumma qasat qulubuhum, hati mereka keras sekali. Didatangkan berbagai macam mukjizat, beriman sesaat, kufur lagi. Bahkan sampai kemudian mereka melucuti kehormatan Musa, sampai Nabi mengatakan rahimallah akhu Musa udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, banyak kalilah ujian dia dari Allah, tapi dia nabi yang sabar. Maryam atau Isa bin Maryam dikejar-kejar tentara Romawi dan akan dibunuhnya. Kalau bukan karena Allah mengangkat Isa, tentu Isa jadi sasaran pembunuhan sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, seperti Yahya yang dipenggal kepalanya dan Zakaria yang digergaji badannya, ataupun wanita suci Maryam yang tidak pernah keluar dari mihrabnya dituduh berzina. Itu orang-orang mulia, Bu. Para nabi dan rasul, mereka tidak lepas daripada ujian, karena Allah mengatakan wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji kalian. Tidak nabi, tidak umatnya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak orang dewasa, tidak anak kecil, tidak kafir, tidak mukmin, tidak yang tinggal di desa, tidak yang tinggal di kota. Semua pasti diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pasti diuji, siapapun Anda, hidup di negara apapun, berkebangsaan apapun, berapapun usianya. Allah katakan wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Tentu sebuah ujian, sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang istirahat dari ujian. Terkadang ujian datang kemudian hilang, datang lagi kemudian hilang, datang lagi. Begitulah sifat ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kenyang dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan apa penderitaan kita hari ini. Sebutkan ibu menderita apa? Kehilangan anak, kefakiran dan kemiskinan, susah ekonomi, ditinggal orang yang dicintai. Sebutkan faktor kesehatan, faktor ekonomi. Semua derita yang kita derita hari ini, semua pernah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu musibah yang kita alami kecuali pernah lewat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang membuat kita sedih? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berbagai macam ujian yang melewati kita, sudah melewati dirinya, dan dia memberikan contoh kesabaran kepada kita. Coba lihat, ketika dia dalam kandungan ibundanya, dia sudah terlahir yatim, orang tuanya meninggal. Kemudian setelah kemudian dia lahir, ibunda tercintanya Khadijah Aminah bintu Wahbin pun meninggal juga, hidup yatim piatu. Kemudian wanita yang selama ini dicintainya, Khadijah bintu Khuwailid, yang Aisyah radhiyallahu anha saat cemburu kepada Khadijah, Rasul menjelaskan keistimewaan Khadijah dan mengatakan dia wanita yang beriman saat manusia kufur,
Dia wanita yang pertama membenarkan saat manusia mendustakan. Dia wanita yang menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari rahimnya lahirlah keturunanku, kata Rasul. Siapa lagi yang melebihi Khadijah di mataku? Wanita yang paling dicintai Nabi SAW pun harus meninggalkan Nabi SAW sampai tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ketika kemudian Khadijah meninggal, rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan lagi musibah kepada Rasul. Diambilnya anak-anak putri beliau dan putra-putra beliau. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Kecuali Fatimah, dia meninggal 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW diuji sedemikian rupa. Di hadapannya anak-anaknya satu persatu meninggal dunia. Jadi kalau seandainya ada orang yang sedih gara-gara ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, Nabi kita loh, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Apa yang kita sedihkan? Nabi SAW pernah mengalami itu. Bahkan Nabi SAW kalau cerita masalah ekonomi, Rasul pernah kelaparan. 3 tahun pemboikotan Bani Hashim oleh Abu Jahal, sampai-sampai Rasul dan para sahabatnya harus memakan dedaunan-dedaunan dan rumputan karena tidak ada yang dimakan selama 3 tahun. Makan dedaunan 3 tahun. Mungkin bahasa kitanya makan lalapan. Ya, luar biasa tuh. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, pernah lewat kepada kami al-hilal tilwal hilal tilwal hilal, kata Aisyah, telah lewat bulan, lewat lagi bulan, lewat lagi bulan, dan tidak ada satupun asap yang mengepul di dapurku. 3 bulan berturut-turut Aisyah tidak masak karena tidak ada yang dimasak. Kalau ibu tidak masak karena COD, ya bu ya, kenapa tak masak? COD katanya, udah dipesan tuh di aplikasi, 5 menit lagi datang katanya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak masak, memang tidak ada yang bisa dimasak, bu. Artinya Nabi SAW diuji dengan kelaparan. Satu hari Nabi keluar, tengah hari keluar berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, wa ma akhrajakuma, apa yang membuat anda keluar wahai Abu Bakar, Umar? Kata Rasul. Kata Abu Bakar, ju' ya Rasul, lapar wahai Rasul. Kemudian keduanya bertanya, wa ma akhrajaka ya Rasulullah, lalu apa maksudnya kau keluar juga siang-siang ini? Kata Nabi SAW, alasan kalian keluar itu pula alasan diriku keluar, katanya. Sama-sama lapar. Kemudian disingkap baju Nabi, 2 batu dililitkan di perut Nabi. Jadi kalau Nabi SAW tidak pernah kenyang hidupnya, ketika di usia belasan tahun menjadi penggembala kambing, susah hidupnya. Lalu apa yang disedihkan oleh orang-orang susah? Nabi pun pernah susah, bertahun-tahun lagi susahnya. Tapi Rasul memberikan kepada kita satu pelajaran, dunia harus dilewati. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu kelak akan ada kemudahan, di balik keperitan itu pasti ada kebahagiaan. Apalagi ketika Nabi SAW berada di Mekah, orang-orang yang selama ini melindungi dakwahnya meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia di tahun yang sama Khadijah meninggal dunia, sehingga orang-orang Quraisy lebih berani kepada Nabi SAW, bahkan mengancam akan membunuh kalau dia meneruskan dakwahnya. Terpaksalah Nabi SAW
berpindah tempat. Kemana? Cari areal baru, ke Taif. Berangkat dia ke Taif. Sampai di Taif, bukannya dapat perlindungan dari orang-orang Taif, bukannya orang-orang Taif menerima dakwahnya, yang ada mulai anak-anak, perempuan, laki-laki, muda, tua, semua mengusir Nabi. Para wanitanya mengatakan, ukhruj ya majnun, keluar wahai orang gila. Ukhruj ya sahir, keluar wahai tukang sihir. Ukhruj ya sair, keluar wahai perangkai sair. Keluarlah wahai pemecah belah. Dan anak-anak kecil meletakkan duri di jalan supaya Rasul tersakiti. Kemudian anak-anak mudanya melempari Rasul dengan batu seraya mencaci maki, dan Rasul harus lari selama 1 mil dari Taif sampai ke perbatasan kota Mekah. Pernah ada orang berdakwah seperti ini, dilempari batu, diludahi, dicaci, dimaki, dikejar. Kalau ada dai yang seperti ini hari ini, Bu, pasti resign jadi dai dia, Bu. Males juga jadi dai, berat juga risikonya katanya. Tapi Nabi SAW melalui itu. Bahkan di saat sulit seperti itu, Nabi SAW tidak pernah menyalahkan Allah. Rasul tidak mengatakan, ya Rabb, apakah ini balasan dirimu kepadaku? Kenapa orang-orang itu menghinaku ya Rabb? Kenapa engkau lakukan seperti ini kepadaku ya Rabb? Kenapa begini, begitu, begini? Tidak, Nabi SAW sama sekali tidak mengeluh. Kalau kita kan suka mengeluh, Bu, ya Bu. Ya, kadang-kadang suami telat sikit saja ngasih uang bulanan, merepet luar biasa. Kenapa ini, kenapa itu? Ada apa ini, ada apa itu? Kemana ini, kemana itu? Macam-macam pertanyaannya. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu perkataan yang luar biasa saat kesulitan dia. Dia mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'u li, a'udzu binurik wajhika alladhi asrakat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabaka aw yahila alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Lihat bagaimana Rasul menghibur dirinya saat dia disakiti orang-orang Taif. Kata Rasul, ya Allah, kepadamu kuadukan kelemahan kekuatanku, kepadamu kuadukan kekuranganku akan siasatku, dan kuadukan kepadamu karena ketidakberdayaan diriku menghadapi manusia ya Rabb. Wahai Zat yang maha pengasih di antara maha pengasih, Tuhan orang-orang yang lemah, Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Kau serahkan diriku? Kepada saudaraku yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang Kau kuasakan urusanku kepadanya? Jika Engkau tidak marah kepadaku ya Rabb, maka aku tidak akan peduli apapun sikap orang kepadaku. Hanya saja ampunanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinar semua kegelapan, sehingga dengannya menjadi baik urusan dunia dan akhirat dari kemarahanmu kepadaku atau tidak terimamu atas diriku. Milikmulah keridhaan Engkau, ridha tidak ada daya dan upaya kecuali milikmu ya Rabb. Lihat bagaimana sikap Nabi, luar biasa ya.
Diuji dengan sedemikian rupa, Rasul tetap tenang mengadukan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu tauhid. Itulah tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi SAW dihina, dicaci, dimaki, bahkan dikejar-kejar, mau dibunuh lagi, bahkan diusir dari kota Mekah kelahirannya. Akhirnya terpaksa hijrah ke kota Madinah. Harus hijrah berhari-hari, perjalanan yang paling bahaya seumur hidupnya, akhtarul hijrah. Sebahaya bahaya hijrah para nabi, hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi difitnah kehormatannya, istrinya dituduh berzinah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attil. Belum lagi di hadapannya teman-temannya dibantai seperti keluarga Ammar ibn Yasir, habis dibantai Abu Jahal. Sumayyah mati di tangan Abu Jahal, Yasir mati di tangan Abu Jahal, tinggal Ammar ibn Yasir anaknya. Dan itu disaksikan Nabi SAW bagaimana para sahabatnya disiksa sedemikian rupa. Belum lagi selama dakwahnya, berbagai macam rintangan, tantangan, halangan, macam-macam dihadapi Nabi SAW. Seolah-olah sejak diangkat menjadi Nabi sampai wafatnya Rasul tidak pernah punya ketenangan. Ya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan contoh kepada kita lewat nabinya. Beginilah cara kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang membuat kita sedih? Susah ekonomi, Rasul pernah fakir. Sedih gara-gara orang yang kita cintai meninggalkan, mati kita, Rasul pernah ditinggal mati keluarganya. Apalagi dicaci maki orang, Rasul lebih dicaci maki lagi, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun. Apalagi sebutkan. Tapi kita tidak pernah mengalami apa yang dialami Nabi, kan? Saya selama jadi dai berdakwah tidak pernah diludahi orang, tapi Nabi pernah diludahi orang. Dicaci maki bolehlah, tapi bagaimana manusia menuduh Rasul dukun, tukang santet? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum ada orang yang mengatakan saya dukun. Apalagi sampai dilempar batu, apalagi dikejar-kejar mau dibunuh gara-gara berdakwah. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalaminya. Tapi lihat Nabi SAW demikian luar biasa ujiannya. Untuk siapa kalau bukan untuk kita sebagai umatnya? Makanya Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu wahai Muhammad menjadi sesak dan sempit sebab ucapan manusia kepadamu. Tapi Allah mengatakan, wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi dari kalangan para rasul. Mereka lebih dulu diuji dibandingkan dirimu, maka sama juga kepada kita, sabarlah sebagaimana Rasul SAW sabar. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Yang diuji itu sedikit, yang banyak itu Allah berikan kesenangan kepada kita. Cuman kalau ibu cerita, seolah-olah ibu itu lebih banyak diuji dibandingkan diberikan nikmat, kan Bu? Setiap ketemu dengan ibu cerita susah lagi, besoknya ketemu cerita susah lagi, besoknya ketemu cerita susah lagi. Kapan cerita senangnya, Bu? Padahal kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, tapi kita seolah-olah banyak pula susahnya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Ya. Kemudian Allah mengatakan, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 perkara. Inilah yang membuat orang itu tidak bisa tenang hidupnya. 5 perkara inilah yang membuat orang stres, yang membuat orang gundah gulana, yang membuat orang bingung dan tidak bisa berfikir. Padahal 5 perkara ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Apa itu? Pertama, minal khaufi. Kami akan uji kalian dari sedikit perasaan takut. Takut menghadapi masa depan. Takut menghadapi masalah yang sedang dihadapi di depan. Memikirkan yang telah berlalu sehingga tumbuh rasa takut. Dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar musuh, dibayang-bayang bencana, takut. Ya. Inilah yang membuat orang tidak tenang, kan, Bu? Rasa takut yang berlebihan. Macam mana esok hari, macam mana minggu depan, bulan depan, tahun depan, macam mana anak saya, macam mana suami saya, macam mana usaha saya, macam-macam dipikirkan, timbul rasa takut. Atau menghadapi masalah yang sedang ibu hadapi hari ini. Macam mana kalau tidak bisa keluar dari masalah ini? Macam mana kalau tidak ada solusinya? Macam mana kalau ini itu. Takut akhirnya. Takut yang berlebihan. Karena takut itu ada 2 macam, Bu. Ada takut batin, ada takut zahir. Takut zahir itu takut badan. Badannya takut kena penyakit, badannya takut diserang penyakit, makanya kemudian harus steril, cuci tangan, ini itu karena takut terserang penyakit. Ada juga takut batin. Nampak aja sehat, Bu, Masya Allah, kalau dari jauh jalannya tegap, harum, bajunya bagus, nampaknya santai, senyum-senyum, rupanya hatinya paling bingung tuh. Ketika jalan nampak gitu ya, kok lunglai jalannya, kok nggak fokus, tiang listrik kena tabrak dia, kaki pula kesenggol batu hampir jatuh. Ya, nampak zahirnya sehat tapi batinnya tidak sehat. Lah, ada orang-orang yang diuji dengan perasaan takut. Kemudian yang kedua, walju ataupun kelaparan. Terjadi paceklik, susah ekonomi, susah cari kerja, mikir apa yang akan dimakan. Atau mungkin sebaliknya, dia kaya, dia banyak duitnya, dia sanggup memberi makanan dengan berbagai macam lauknya, tapi tetap saja Allah buat lapar. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimakan. Makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini asam urat, makan ini sesak dada, akhirnya lapar juga, kan? Padahal ada makanan tuh. Jadi satu sisi ada yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, betul-betul lapar, tidak ada yang dimakan, memang tidak ada duit, tidak ada pekerjaan, ya, makannya asi Indomie, siang Indomie, malam Indomie, yang keluar Indomie lagi, kan? Itu kadang-kadang kan nggak ada nasi dimakan, itu asi mie goreng saja. Tapi ada orang yang subhanallah uangnya banyak, boleh jadi satu warung Padang itu bisa diborong dia tuh lauk pauknya, tapi tidak ada yang bisa dimakan karena banyak penyakit tuh. Dua-duanya ujian. Lapar ya ujian, kebanyakan uang tidak bisa makan juga ujian. Itulah yang disebut dengan walju namanya, rasa lapar, ya. Wa naqsim minal amwal, ataupun kekurangan harta. Entah kehilangan harta, mungkin rumahnya terbakar, entah kehilangan harta mungkin kecurian, entah kehilangan harta mungkin usahanya terjadi kebangkrutan, gulung tikar, entah karena mungkin banyak harta tapi tidak berkah. Hartanya banyak tidak berkah, asik kurang saja hidupnya itu, Bu. Kan ada tuh orang nampaknya kaya tapi kayaknya dia paling miskin tuh.
tapi ada orang yang nampaknya miskin, dia pula nampak kaya. Terkadang ujian kayak gitu tuh. Ataupun wal anfus, kematian, jiwanya diuji dengan kematian, baik kematian dirinya atau kematian orang-orang yang dicintai, ataupun mungkin diuji jiwanya dengan berbagai macam penyakit, sabar atau tidak dia menghadapinya. Mungkin diuji dengan kecelakaan, mungkin diuji dengan penyakit, mungkin diuji dengan wabah, mungkin diuji macam-macam yang mengancam jiwa. Diancam preman, ditakut-takuti, dan macam-macam. Wal anfus was samarat, ataupun mungkin diuji dengan buah-buahan, gagal panen, pohonnya pada mati, banyak hama, pohonnya tumbuh tak berbuah, pokoknya nggak ada berkahnya sama sekali. Ya, punya hektaran kebun duren, tapi tidak ada yang jadi. Punya hektaran pohon mangga, tapi tak berpanen. Nah, itulah ujian dari buah-buahan. Lah 5 ujian ini, apakah berupa takut, apakah berupa kelaparan, apakah berupa kehilangan harta, kematian, gagal panen, dan yang semacamnya, ini bagian kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita. Karena ujian itu adalah tidak mesti yang jelek, terkadang ujian juga yang baik. Makanya Allah mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji dengan yang baik dan yang buruk, dan dua-duanya bisa menjadi fitnah manusia. Pertanyaan pun muncul, Bu, kenapa kita harus diuji ya, Bu ya? Kita ini sudah masuk Islam. Kalau nggak percaya, tengoklah KTP saya, Islam. Bukan Islam KTP, KTP-nya Islam. Sholat, ya datang juga ke kajian Abu Humairah. Waktunya Senin Kamis ya puasa lah Ustaz saya ini. Waktunya baca Quran ya baca Quran. Waktunya zikir ya zikir. Tapi kenapa ya saya masih banyak diuji gitu? Padahal saya sama dengan yang lainnya. Yang lain sholat malam, saya pun sholat malam kok. Yang lain sholat wajib, saya pun sholat wajib. Yang lain sedekah, saya juga sedekah. Apa bedanya saya dengan dia? Tapi saya lihat dia kok senyum saja, saya kok murung saja. Padahal sama aja ibadah saya dengan dia. Kenapa saya diuji, dia tidak? Ada pertanyaan kayak gitu tuh, Bu. Jawabannya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Walaqad fattannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Maksudnya begini, Bu. Sekarang kalau ibu sholat, tetangga sholat. Ibu sholat malam, tetangga sholat malam juga. Ibu baca Quran, tetangga juga baca Quran. Ibu zikir, tetangga juga zikir. Ibu datang ke majelis taklim, tetangga juga datang ke majelis taklim. Untuk membedakan ibu dengan dia itu macam mana caranya, Bu? Supaya ibu beda. Jadi solatnya ibu dengan solatnya dia, macam mana cara bedakannya? Puasa ibu dengan puasa dia, bagaimana cara membedakannya? Ibu hadir di majelis taklim dengan dia hadir di majelis taklim, itu macam mana cara membedakannya? Cara membedakannya ketika Allah berikan ujian kepada kita. Baru di situ nanti terbedakan tuh, oh solat saya beda dengan solat dia, puasa saya beda dengan puasa dia, hadirnya saya di majelis taklim beda dengan hadirnya dia di majelis taklim, zikirnya saya beda dengan zikir dia. Dengan ujian itu terbedakan antara kita dengan mereka.
Disitulah Allah menguji supaya Allah tahu siapa di antara ibu yang riya, siapa yang ikhlas, siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta keimanannya, siapa yang bohong-bohongan, siapa yang serius, siapa yang karena Allah, siapa yang bukan karena Allah, siapa yang ini, siapa yang itu. Dengan ujian itulah tersingkap mana yang berjalan di atas kebenaran dan mana yang berjalan di atas kedustaan. Itulah fungsinya ujian di sini. Kalau ibu tidak diuji, ya macam mana nguji solat ibu tuh? Dengan ada ujian disitulah ibu teruji solatnya, ibu teruji zikirnya, baca Qur'annya, ibadahnya teruji di situ. Apakah ibadahnya itu bisa menenteramkan hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah, ataukah tidak? Dikasih ujian. Rupanya banyak orang yang ahli ibadah tumbang dengan ujian. Sekali diuji sudah tidak solat lagi, sudah tidak baca Quran lagi, sudah tidak zikir lagi, tidak lagi hadir di majelis ta'lim. Berarti terbedakan ibu ibadah karena siapa tuh. Itulah kenapa kita perlu diuji, supaya teruji ibadah kita ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan perlu diketahui bahwa ada rahasia besar kenapa kita harus bersyukur kita ini diuji. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Adam di sorga dengan Adam di dunia, bagus mana? Bagus Adam di dunia. Karena di dunia Adam kemudian bermaksiat dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dan Allah angkat dia menjadi orang yang paling mulia. Innallaha astafa Adam, Allah jadikan dia orang pilihan. Kalau di sorga tidak jadi orang pilihan. Artinya bahwa ketika orang diuji oleh Allah, terkadang akan jauh lebih baik lagi, seperti Adam. Di sorga nggak ada ujian, tapi ketika dia keluar dari sorga dan ke dunia, nampak ujiannya, dan ia lolos dari ujian sehingga Allah pilih menjadi makhluk terbaik. Innallaha astafa Adam, Allah pilih Adam. Begini bu ya, tidak semua ujian itu jelek, karena terkadang ujian itu disebut satu nafas dengan ampunan. Ujian itu disebut satu nafas dengan ampunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak dosa bu, susah mau taubat, mau istighfar bu. Akhirnya makin tumpuk-tumpuklah dosa kita ini, karena berdosa tapi tak mau taubat, berdosa tapi tak mau istighfar. Lah terkadang datangnya ujian itu disebut satu nafas dengan ampunan bu. Contoh umpamanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi, ujian selalu bersama dengan orang-orang laki-laki yang beriman dan juga perempuan yang beriman, baik dalam dirinya, baik ujian itu pada anak-anaknya, baik ujian itu pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu pun kesalahan, karena dikikis dengan ujiannya. Ingat, ujian itu selalu disebut satu nafas dengan ampunan. Bersyukurlah kalau diuji, hakikatnya menggugurkan dosa kita. Ketika orang itu banyak diuji, lepas satu datang ujian lain, lepas ujian lain datang lagi yang lainnya, datang lain, sampai betul-betul tidak ada satu dosa yang tersisa dalam badan kita, dan kita menghadap Allah sudah tidak punya kesalahan. Kan enak tuh ya, tanpa bertobat, cukup ikhlas dengan ujian, sudah tidak punya dosa. Yang kedua, bahwa di balik ujian itu ada kebaikan. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, maka Allah akan mengujinya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada hidupnya, pasti Allah akan mengujinya. Artinya ujian itu disebut satu nafas dengan datangnya kebaikan dari Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Sebagaimana ibu punya anak, ibu sekolahkan, padahal tahu sekolah itu kan pagi bangun, nanti belajar, malam lagi. Kadang-kadang lelah nengok anak kita belajar itu kan. Tetapi kan orang tua bukan berarti kemudian hendak menghina anaknya kan, Bu. Tapi justru demi kebaikan anaknya kan. Dipisahkan jauh-jauh, disekolahkan di mana, dipesantrenkan di mana gitu kan. Enggak mungkinlah orang tua memberikan ujian seperti itu supaya anaknya celaka, tidak kan? Untuk masa depan dia. Sama juga dengan Allah kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau cinta dengan kita, pasti Allah akan berikan ujian itu. Makanya Rasul mengatakan, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka dia akan mengujinya. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia murka, Allah juga murka. Lihat bagaimana di balik ujian itu menunjukkan tanda cintanya Allah kepada kita. Dan yang terakhir ini yang paling penting, terkadang ujian itu diberikan di dunia, Bu, itu dalam rangka Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia, supaya ketika di akhirat kita sudah tidak disiksa lagi. Makanya Nabi mengatakan, idza aradallahu bi abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya wal akhirah. Ajjalallahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Kalau seandainya Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, niscaya dia akan menyegerakan hukumannya bagi hamba tersebut di dunia. Namun jika Allah menginginkan kejelekan untuk seorang hamba, niscaya Allah akan menahan dosa-dosanya sampai terkumpul dan akan dibalaskan dengan sempurna kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi kalau diuji, Bu, boleh jadi Allah segerakan hukuman bagi dia supaya di akhirat sudah tidak ada hukuman lagi. Tapi kalau bagi orang yang tidak dikehendaki kebaikan, Allah sengaja Allah biarkan tuh, nggak dihukum di dunia, tapi nanti dihajar di akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena itulah maka inilah diantara sedikit keterangan dari surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ya, tentang mengembalikan ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimat, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.